Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fajri. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921 50311. Di sini saya ingin menjelaskan materi presentasi ulangan tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Baik, materi penjelasan pertama yaitu ada latar belakang perekonomian Indonesia. Ilmu pengetahuan selalu berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak akan bisa maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusia bangsa kita. Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika ditunjang dengan sistem pendidikan yang mapan. Dengan sistem pendidikan yang mapan memungkinkan kita berpikir kritis, kreatif, dan produktif. Perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 di dunia dengan produk domestik bruto atau PDB tahunan senilai kurang lebih US dollar 940,9 miliar pada tahun 2016. Pada tahun 2014, sektor jasa adalah pemberi kerja yang paling menonjol di Indonesia, menyumbang 45% dari pekerja lokal dibanding dengan hanya sepertiganya pada tahun 1990. Diikuti oleh sektor pertanian yang mempekerjakan 34% pekerja lokal, turun dari 56% pada tahun 1990. Dan sektor industri yang menyumbang 21% pekerja lokal menjadi lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Dampak peningkatan produksi padi terhadap kinerja ekonomi sektoral. Ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dampak peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, diseminasi, dan penerapan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi, mekanisasi alat mesin pertanian, meningkatnya mutu sarana prasarana. Yang kedua, pengembangan padi di lahan rawa untuk meningkatkan IP dan produktivitas. Pengembangan padi, tadah hujan dan lahan kering, penambah luas tanah tanam di lahan-lahan potensi lainnya. Ketiga, peningkatan pengelolaan pasca panen untuk mengurangi susut hasil, serta peningkatan pengolahan, pemasaran untuk meningkatkan kualitas produk, daya saing, dan nilai tambah. Peningkatan produksi dengan pendekatan pengembangan kawasan berbasis korporasi petani dengan melibatkan semua subsistem melalui hulu, on-farm, hilir, dan subsistem pendukung lainnya. Dampak perubahan harga beras terhadap kinerja ekonomi sektoral. Dampak perubahan harga beras terhadap konsumsi beras. Perubahan harga terhadap bahan makanan pokok dapat dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Hal ini juga termasuk pada perubahan harga beras. Kenaikan harga beras secara tidak langsung akan mempengaruhi konsumsi rakyat, di mana dengan adanya kenaikan harga beras, maka bahan pokok lainnya juga ikut naik. Hal itu sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan, karena ketahanan pangan terutama ditentukan oleh nilai ekonomis beras. Sebab beras mempunyai komoditas paling penting di Indonesia, terutama bagi kelompok sosial ekonomi rendah. Dengan demikian, tingkat harga beras merupakan determinan utama kemiskinan di masyarakat. Kebijakan tentang harga beras merupakan dilema bagi masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Perubahan harga beras tiba-tiba melonjak tanpa bisa dikendalikan. Situasi ini mendorong pemerintah melalui perusahaan umum Badan Logistik atau Perumbulok menggelar operasi pasar di seluruh Indonesia. Dan pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan meredam inflasi. Salah satu komoditas yang akan dikendalikan adalah beras, karena kenaikan harga komoditas ini berdampak sangat berat. Tujuan operasi pasar tersebut untuk menurunkan harga beras pada umumnya. Lanjut, dampak peningkatan produksi padi terhadap pendapatan dan kesejahteraan golongan rumah tangga di Indonesia. Program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah tidak terlepas dari komoditas beras sebagai komoditi yang strategis.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan utama. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, seiring dengan bertambahnya penduduk yang masih relatif tinggi. Peningkatan produksi akan berdampak pada penerimaan petani pada satu sisi, dan sisi lainnya, pengeluaran konsumen akan lebih sedikit, sehingga secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menganalisa dampak produksi terhadap kesejahteraan dilakukan simulasi dengan beberapa meningkatkan produksi padi. Peningkatkan produksi padi berdampak positif terhadap kesejahteraan sekelompok rumah tangga. Naiknya produksi padi 2-6% akan berdampak positif terhadap kesejahteraan golongan rumah tangga pertanian dan non-pertanian baik di kota maupun di desa. Rumah tangga buruh tani dan rumah tangga berpenghasilan rendah di perkotaan mengalami kenaikan kesejahteraan tertinggi bila dibandingkan golongan rumah tangga lainnya. Akibatnya, pendapatan real golongan rumah tangga ini meningkat. Kenaikan pendapatan terbesar diperoleh oleh rumah tangga di perkotaan. Lanjut, ada dampak kebijakan harga beras dan produksi padi terhadap perekonomian Indonesia. Dampak dari kebijakan harga beras merupakan masalah ekonomi yang sangat penting. Masalah ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena di tengah perubahan ekonomi global, kebijakan harga beras akan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang selalu berubah secara kontinu. Fenomena ini akan selalu terjadi secara berkelanjutan. Dan kebijakan hasil pertanian merupakan salah satu kebijakan yang secara langsung dapat mempengaruhi kesejahteraan petani. Di Indonesia, kebijakan harga beras ini tidak berimplikasi signifikan terhadap kehidupan dan kesejahteraan rumah tangga petani. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan HPP Beras Nasional Indonesia yang dibuat untuk mengatasi permasalahan ketersediaan dan konsumsi beras. Kebijakan HPP yang diberlakukan pemerintah akan berdampak lebih baik apabila diiringi dengan kebijakan pendukung lainnya, yaitu kebijakan mengenai aliran irigasi, intensifikasi areal, tarif impor beras, dan pengurangan harga pupuk area. Dengan adanya kebijakan HPP Beras Nasional ini, dampak kebijakan harga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petani. Kesimpulannya, beras memiliki peranan penting dalam kehidupan. Maka dari itu, peningkatan produksi padi dan kinerja petani harus lebih ditingkatkan kembali, agar konsumsi beras pada masyarakat tidak menurun. Di balik peningkatan ini diiringi juga pendukung lainnya, seperti peningkatan produktivitas melalui benih unggul, pemupukan berimbang, diseminasi, dan penerapan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi, mekanisasi alat mesin pertanian, dan meningkatkan mutu sarana prasarana. Perubahan harga beras sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, karena jika harga beras naik, maka bahan pokok lainnya pun akan naik. Jika penawaran harga beras petani akan merasa senang, tetapi tidak dengan konsumen. Kita dapat menyimpulkan juga bahwa penetapan HPP beras yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peranan penting untuk kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kesejahteraan rumah tangga petani. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.